wabarakatuh. Saya Siti Puspitasari dari SD Negeri Tidaworo. Saya Erni Susanti dari SD Negeri 1 Pulo. Saya Siti Khairiyah dari SDN 2 Silat Mulyo. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Rembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi untuk akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rutin penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan apakah sudah sesuai dengan alumni atau belum. Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada coaching dan jika bagaimana coaching respon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disediakan dengan prinsip di antaranya pencitraan, kreatif, dan mengenalkan potensi. Pertanyaan pertamanya ya Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yang pastinya adalah tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin dikembangkan serta spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu saya ingin mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa fokus dan bisa menggali mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari untuk coach saya sesuai kata kunci dari coach. Berikutnya pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaiannya yaitu saya dalam melakukan coaching ini adalah coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dapat mengetahui cara-cara dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah si coach ini. Dan juga si coach ini memiliki rencana aksi ke depan untuk apa yang akan harus dilakukan supaya kamu menghadapi permasalahan tersebut. Itu ya Bu, serta observasi kali ini silakan ingin melanjutkan Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Erni. Apa kabarnya? Apa ini Bu? Mungkin saya bisa menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu Bu. Namun saya itu
memiliki kemampuan dan skillnya seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Jadi ini tentang kemampuan IT Bu Erni yang kurang ya. Sebelumnya saya mau tanya Bu, kalau tentang prasarana sendiri seperti laptop atau komputer atau kebutuhan itu di sekolah itu bagaimana? Jadi Sarka sebenarnya sudah ilmu mulai dari baik, kemudian proyektor, kemudian ada laptop, beberapa guru juga sudah mendapatkan masing-masing laptopnya juga bisa untuk kebutuhan guru. Seperti itu tergantung sayanya sendiri bisa enggaknya mengembangkan kemampuan saya dalam hal IT seperti itu. Jadi masalahnya saya tahu Bu. Jadi selama ini masalah itu kurang atau tidak kemampuan dalam IT, sehingga itu menjadi hambatan Bu Erni dan juga menjadi beban Ibu Erni seperti itu ya Bu. Iya Ibu, apalagi kita kan sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu. Kita membutuhkan beberapa aplikasi yang seperti penunjang tugasnya, seperti kita menggunakan Canva, kemudian sering kita menggunakan LMS untuk masuk memenuhi tugas tugas dari guru penggerak. Kemudian ada lagi kita harus mengunggah tugas tersebut melalui YouTube. Sedangkan video-video yang diunggah itu kan juga membutuhkan aplikasi yang ada di laptop ya. Disitulah saya kurang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan laptop tersebut. Oh, kalau begitu gini Bu, kira-kira ada nggak cara Bu Erni berubah untuk menjadi bisa dalam penguasaan IT misalnya? Rencana-rencana saya itu mengikuti pelatihan-pelatihan Ibu yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Kemudian bisa juga mengikuti ini Bu, melihat tutorial yang ada di YouTube, kemudian bisa melihat video juga. Kemudian ada lagi di sekolah saya itu punya teman yang pintar sekali untuk IT-nya itu. Jadi saya bisa bertanya gitu, tentang mungkin tugas-tugas yang lebih mudah, saya bisa bertanya pada teman saya gitu. Bagus sekali nih kemauan dari Bu Erni ini sudah terlihat dan tampak. Jadi apa yang akan Ibu lakukan agar untuk bisa menguasai IT itu sudah baik Bu. Dari semua itu tadi yang semua Bu Erni rencanakan, nah kira-kira ada lagi nggak aktivitas dari Bu Erni? Selain mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, melihat YouTube, tentu saja saya harus melakukan penerapan ya Bu, seperti itu. Jadi tidak hanya melihat, tapi saya juga melakukan, sehingga saya mengetahui bagaimana perkembangan dan kemampuan saya, apakah sudah ada perubahan atau hanya stagnan seperti saja. Oh iya, benar sekali Bu Erni, saya sangat setuju. Karena kalau Ibu tidak mencoba, kemudian tidak menerapkan, maka Ibu tidak akan tahu seberapa peningkatan kemampuan Ibu. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi, adakah komitmen yang ingin Ibu tetapkan? Komitmennya saya ingin konsisten, tetap belajar, tetap selalu mencoba, apalagi membuat media-media pembelajaran yang inovatif untuk anak saya, sehingga bisa tercipta pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Selain itu juga untuk pemenuhan tugas sebagai calon guru penggerak seperti itu. Ya, dalam hal ini apa yang sudah Bu Erni paparkan tadi sudah sangat hebat dalam mencari solusi atas apa yang menjadi permasalahan-permasalahan ini sendiri dan hambatan-hambatan yang alami. Ya, sudah ditemukan berarti ya Bu ya. Jadi intinya Bu Erni harus tetap fokus dalam melakukan pengembangan IT sehingga bisa menjadi guru yang seperti Bu Erni. Ya, itu aja Bu. Ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak Ibu, terima kasih karena dalam pembicaraan kita kali ini saya sudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang menjadi beban pikiran saya selama ini. Saya ucapkan
meluangkan waktunya dan juga bisa diajak ngobrol tentang apa yang Baik, Ibu, terima kasih juga sudah meluangkan waktu sekedar ngobrol bersama saya. Semoga Ibu bisa segera mengambil waktu untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang disebutkan tadi untuk pengembangan kemampuan Ibu, dan semoga nanti ke depannya jadi guru yang baik. Saya tunggu ya, Bu. apa yang menjadi amanat Ibu akan saya lakukan. Terima kasih. Mari, Terni. Baiklah Ibu tadi sudah melakukan observasi dengan melakukan coaching bersama. Nah, sebagai penutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diberikan? Tadi selama proses coaching bersama coach saya, Bu Erni, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu dengan mengajukan tujuan, identifikasi, kemudian saya menanyakan rencana aksi, dan dilanjutkan dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach sendiri untuk menemukan solusi permasalahan. Menurut saya sebagai observer dari proses tadi sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erni sehingga Bu Erni bisa menemukan solusi untuk permasalahannya, dan juga motivasi sudah dilakukan sesuai dengan pertanyaan terakhir ini ya Bu. Sebelum saya tutup sesi ini, yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, tentu saja saya ingin mendalami lebih lagi tentang alur kita untuk bisa melakukan coaching selanjutnya, coaching dengan rekan sejawat, dengan anak didik saya mungkin, untuk bisa lebih baik ke depannya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang proses coaching ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi